Jadi ketika kita sering duduk seperti ini jemaah di rumah Allah, maka apa turun kepada mereka, kepada kita? As-sakinah, ketenangan. Kadang orang gajinya tinggi tapi hidupnya nggak tenang. Kenapa? Banyak hutang, dikejar-kejar sama hutang, nggak tenang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله, senantiasa terus kita mengingatkan sesama kita untuk terus menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang meningkatkan ketaatan dan keimanan serta ketakwaannya kepada Allah. Karena jemaah sungguh surga itu u'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka semoga kita semua jemaah diwafatkan dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruslah jemaah memperbanyak selawat, apalagi hari ini yaumul Jum'ah, hari Jumat, dan sangat dianjurkan dan disunnahkan kita untuk terus berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbanyaklah berdoa agar kita jemaah dimudahkan melakukan sunnah-sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menempatkan kita bersama orang yang paling kita cintai melebihi keluarga kita, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Firdaus al-A'la. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, judul kita mungkin pada kesempatan ini yaitu beruntungnya orang yang suka membaca Al-Quran. Beruntungnya orang yang suka membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tapi sebelum itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini penyemangat bagi kita untuk sering-sering duduk di rumah Allah, apalagi mendengar tentang kajian, mendengar tentang kalam Allah, pembahasan agama. Karena jemaah kita hidup di dunia hanya sebentar. Kita butuh agama, kita butuh ilmu agama menuju akhirat, tempat yang paling lama hidupnya, bahkan hidupnya selama-lamanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, memberi semangat kepada orang-orang yang suka duduk di majelis ilmu, terutama di rumah Allah. Apa kata beliau? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah
bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyat 'alaihim ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indahu." Rawahu Muslim. Jamaah, Nabi kita pernah bersabda, tidaklah satu kaum, tidaklah sekelompok orang, mereka berkumpul dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yakni masjid, yaitu masjid. Kemudian untuk apa mereka duduk di sana? Yaitu untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya, kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka apa? As-sakinah. Apa sakinah? Sakinah jemaah. Semoga hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, apa sakinah? Sakinah Ustaz, itu bahasa Arab jemaah sakinah. Bahasa Indonesia apa? Angkat tangan. Ada nanti insyaallah. Hadiahnya Al-Quran saku. Nah, Hasan kasih hadiah Ustaz. Masya Allah. Nah, as-sakinah makna yaitu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Kalau tenang, nyaman, aman kan? Apalagi pas gajian, ya kan? Masya Allah. Nah, jadi ketika kita sering duduk seperti ini jemaah di rumah Allah, maka apa turun kepada mereka, kepada kita? As-sakinah, ketenangan. Kadang orang gajinya tinggi, tapi hidupnya nggak tenang. Kenapa? Banyak hutang, dikejar-kejar sama hutang, nggak tenang ya. Kemudian jangan apa lagi yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka yaitu diliputi oleh rahmat Allah, diturunkan, diberikan kepada mereka rahmat Allah. Dan rahmat itu berbagai macam. Kemudian jamaah, dan juga wahafathumul malaikah, kemudian para malaikat itu suka mengelilingi mereka. Dan bahkan jamaah, para ulama menjelaskan malaikat mendoakan mereka, terus mendoakan kebaikan. Ketika malaikat berdoa jemaah, berdoa kepada Allah kebaikan kepada kita. Kalau malaikat berdoa pasti Allah kabulkan. Kemudian jemaah, Allah Subhanahu wa taala suka menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya, yaitu di hadapan para malaikat. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seandainya datang presiden, atau nggak usah presiden, gubernur, kemudian mungkin duduk di sini, kemudian dipanggil nama ibu atau bapak, disuruh ke depan, kemudian disebut-sebut, dipuji-puji, ini orang yang paling bagus, pokoknya pujian, dipuji di hadapan orang ramai, ibu semua senang gak kalian? Senang hatinya gak? Bangga. Nah, contoh seperti tadi malam
Tadi malam raweh di Masjid Jami, Masjid Taqwa Paul sama ibu. Nah, bukan gubernur yang datang, siapa Pak? Pak Sekda. Nah, beliau sebutkan nama anggotanya satu persatu. Senang anggotanya di hadapan orang ramai, senang. Tapi namanya nggak disebutkan. Nggak apa-apa. Nah, senang jamaah. Apalagi kalau gubernur yang menyebutkan namanya, dipanggil, dipuji-puji, disanjung-sanjung, senang nggak beliau? Senang. Sangat senang. Nah, apalagi dinaikkan gajinya, tambah senang. Ya kan? Nah. Tapi ini jamaah bukan gubernur, bukan presiden yang menyebutkan nama kita, yang memuji-muji kita, menyanjung kita di hadapan orang ramai. Tapi ini jamaah Allah tabaraka wa ta'ala langsung yang suka menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat yang jutaan miliaran. Di hadapan malaikat dipuji-puji nama kita, disebut-sebut sekulana, ini Masya Allah, ini hambaku yang taat, hambaku yang puji-puji. Senang kan? Senang. Begitulah orang yang suka jemaah duduk di majelis ilmu di rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi jemaah dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran. Kapan lagi? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wa hasanah bi asyrati amsalha la aqul alif lam harfun walakinna alifun harf wa lam harf wa mimun harf." Siapa bisa artikan? Ada mungkin yang hafal hadis ini? Ada Bapak? Ada Ibu? Tidak ada. Baik. Nabi kita mengatakan jamaah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah berikan kepada dia satu kebaikan atau satu pahala. Kemudian wahasanah bi asyrati amsalha, dan pahala tersebut, kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam mim saja jemaah sudah 3 huruf dikali 10, 30 kebaikan. Coba kita baca jemaah satu halaman, contoh surah Al-Baqarah, satu halaman berapa huruf? Tidak usah surah Al-Baqarah, surah An-Nas berapa huruf? Banyak tak? Kali 10. Seandainya jemaah setiap hari kita baca 1 juz, apalagi ini di bulan Ramadan, sungguh beruntunglah dia mendapatkan mungkin jutaan kebaikan, jutaan pahala. Tak mau kita? Mau enggak Ibu? Mau enggak apa-apa? Di kantor lagi gabut, enggak ada kegiatan, baca Quran. Ya kan? Ini biasa di kantor sibuk aja ya. Ketika nggak ada kerjaan jemaah, berbanyak baca Quran. Ketika kita membaca Al-Quran jemaah, sungguh waktu kita itu tidak sia-sia. Karena jujur jemaah, tak terasa baru tadi subuh, sholat subuh, tahu-tahunya udah sore lagi buka puasa. Tidak, kapan tadi? Tak terasa baru kemarin rasanya kita jumpa belum Ramadan, belum puasa kan? Ini dah jumpa lagi.
Sudah puasa ke 14. Tak terasa hidup ini jemaah sebentar. Tapi kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan benar dan memanfaatkannya, maka sungguh merugilah kita. Karena sungguh waktu itu adalah apa? Time is money. Itu kata orang kafir. Apa namanya? Waktu itu adalah tadi apa? Money. Uang. Uang. Berarti hidup kita untuk uang. Nah, tidak cuma hidup kita untuk properti. Properti akhirat maksudnya. Paham? Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Tapi yang benar itu al-waqt kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita bisa menggunakannya dengan benar, sungguh kita beruntung. Tapi kalau kita tak menggunakannya dengan benar, sungguh kita akan merugi. Nah, jadi jangan bilang time is money, ya. Maksudnya orang barat punya. Tapi apa? Lebih utama adalah al-waktu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Baik. Kemudian jamaah, banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Siapa bisa menyebutkan salah satunya? Katakan dong. Banyak. Nah, ini berdua nih, yang mana? Apa bahasa satu? Membuat hati tenang. Baik. Nah, tuh, kasihan. Yang ibu yang belakang. Ibu? Hah? Menambah pahala seperti tadi. Nah, Hasan. Baik, kita lihat jamaah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pernah bersabda, Sami'tu Rasul apa? Dari Abu Umamah, beliau pernah mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini sungguh beruntung bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Kenapa? Kata Nabi, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi li ashabi, bagi orang yang suka membacanya. Apalagi jemaah kalau Al-Qurannya sekarang sangat mudah dibawa kemana-mana. Di HP bisa buka Al-Quran? Bisa. Tapi yang biasa dibuka apa? Hah? Facebook, WA, YouTube, Instagram. Jangan baca Al-Quran. Siapa yang di HP-nya ada aplikasi Al-Quran? Banyak. Sering dibuka? Yang angkat tangan tadi, coba angkat tangan ulang yang tadi. Yang lain jangan angkat lagi. Bawa apa ada? Bawa apa ada? Berapa orang? 1, 2, melebat? Tambah banyak. Tadi yang tadi ada, tambah banyak. Rami. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, coba ibu-ibu dapatkan. Kalau memang apa nggak ada aplikasinya, coba download. Dan yang bagus aplikasi HP itu Hijrah app. Hijrah app itu mudah sekali, banyak sekali ada buku Islam di situ, apa Al-Quran, macam-macam. Bahkan diingatkan kita waktu sholat, dan waktu sholat itu sangat tepat dengan waktu yang ada di sini. Nah,
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bisa dibawa kemana-mana Al-Quran itu, maka seringlah baca, karena dia akan datang kepada kita pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi kita yang suka membaca. Maka sungguh merugilah orang-orang yang tidak suka membaca Al-Quran. Rugi dia. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda, apa namanya? Khairukum. Siapa yang hafal hadisnya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian, orang paling baik di antara kalian, yaitu mereka yang apa? Yang suka mengajarkan apa, mempelajari Al-Quran. Dia suka belajar Al-Quran dan suka mengajarkannya. Nah, udah tua Ustaz, tidak ada waktu. Iya, jamaah kebanyakan yang belajar, anak yang belajar sama anak itu nenek-nenek. Contoh di masjid apa namanya? Allah Akbar, Al-Bari'u. Al-Bari'u itu kami bahas tentang tahsin, kemudian tafsir, bahkan tahfiz. Itu jamaah sudah 1 juz kami. Sejak di sini sudah 1 juz. Membahas tafsir, jamaah tafsir itu panjang, sampai mungkin dah 100 pertemuan mungkin. 1 juz 30 aja membahas tafsir. Nah, nenek-nenek, kakek-kakek ada. Kakek-kakek malas, banyak kerja mungkin, bukan malas. Nah, maka jamaah dirahmati oleh Allah, nggak ada kata tak ada waktu Ustaz, tak sempat. Ada jamaah, habis sholat asar kan banyak pengajian ibu-ibu. Ustaz belum pensiun, ya belum pensiun, banyak kerja. Banyak yang belajar jamaah itu mereka masih kerja. Nah, tapi semoga Allah beri waktu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi orang yang paling baik di antara kita, orang yang suka mempelajari Al-Quran. Mereka belajar tajwidnya, bacaan dengan benar, kemudian mereka suka membahas tafsirnya. Bahkan orang yang paling beruntung adalah mereka yang suka mengamalkannya, Al-Quran tersebut di dalam kehidupannya. Bahkan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang-orang yang suka belajar Al-Quran, kemudian dia udah pandai. Apa kata Nabi? Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih ma'a sabaratil kiramin bararah. Orang yang suka membaca Al-Quran, kemudian dia mahir karena dia suka belajar, dari kecil belajar, ataupun tidak dari kecil. Jamaah jujur, ketika kami masih di Medan, itu kami buka rumah tahfiz, masih kecil-kecilan. Nah, di samping kampus, nah, kami buka, upahnya alhamdulillah besar jemaah, sampai ratusan ibu-ibu, nenek-nenek. Ada yang buat kami sangat luar biasa. Ada seorang nenek, beliau umur kalau tidak salah ketika itu 67 lebih. Beliau datang jamaah belajar di rumah tahfiz tersebut dari nol. Beliau belajar di Al-Quran tajwidnya. Ini jamaah, ini 67 sehingga jamaah belajar mereka luar biasa sampai umur beliau 4 tahun di situ, berarti 71. Hafal beliau 20 juz.
Hafal beliau 20 juz. Itu buat kami kaget, Masya Allah, luar biasa semangat ini. Siapa bilang gak bisa? Kita lihat banyak di televisi, itu orang-orang yang berjamaah dalam kajian Allah yang dia kekurangan di mentalnya ataupun di fisiknya, tapi dia hafal Al-Quran, ada 30 juz. Dia tidak, bahkan ada orang bisu dia gak bisa ngomong, gak bisa bicara jemaah, tapi dia ikut MTQ baca Al-Quran dan juara. Coba bayangkan, orang bisu. Sungguh Al-Quran ini mukjizat jemaah. Maka rugilah kita yang tidak suka membaca Al-Quran. Maka jemaah dirahmati oleh Allah, itu orang yang dia pandai membaca Al-Quran bersama, selalu jamaah bersama para malaikat. Para malaikat selalu mendampinginya, mendoakan kebaikan untuk dia. Kenapa? Karena dia suka membawa Al-Quran, suka dia baca Al-Quran. Kemudian orang yang dia tidak pandai baca Quran. Siapa yang tidak pandai baca Quran? InsyaAllah tidak pandai semua di sini. Baik. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Bukan dosa. Orang yang dia yang suka membaca Al-Quran, tapi dia suka belajar, masih belajar, tapi dia suka baca Al-Quran. Wa yatata'ta' fihi, tapi dia masih bacaannya masih kacau. Mungkin apa, pendek panjang yang belum benar. Mungkin dia susah menyebutkan sin atau shin. Karena orang Minang itu paling susah menyebut shin. Coba ibu, swin, tak shin, swin. Ya, kebanyakan di Seribu, padahal dia malam aja, tapi masih payah di sini. Shin, masih susah. Kalau orang Aceh itu seperti anak itu paling susah di huruf ta. Karena bahasa kami kan betul, ya kan? Maka paling payah itu huruf ta. Anak pelajari zaman dulu huruf ta, tu, ba, dan tu, baru tidak diucapkan dulu sebanyak-banyak. Kemudian ha sama ha. Nah, itu mudah, tapi kalau salah pengucapannya jauh artinya, maknanya pun beda. Nah, kemudian qaf sama kaf. Contoh, qul huwallahu ahad, itu pakai qaf yang tebal. Artinya, katakanlah Allah itu Maha Esa. Kemudian kalau pakai kaf, qul huwallahu ahad, artinya qul itu artinya makan. Nah, makanlah Allah yang Esa. Jawab tidak, jauh mana? Syirik tak? Makan Allah, gimana cara? Makanya jujur butuh belajar. Dan orang jamaah yang dia masih belajar, tapi dia membacanya masih apa? Susah baca Quran, tapi dia berusaha baca. Apalagi sering anak dengar ibu-ibu itu ngaji di apa? Apalagi Ramadan ini kan, di masjid di mana-mana tuh. Coba lah dengar bacaannya. Nah, banyak yang mungkin dia cuma baca Quran, oke ini pula Pak. Masya Allah, alhamdulillah mau beliau membaca. Kita, nah jemaah, apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan walau ajran, dia mendapatkan buah pahala. Banyak orang mengatakan kalau baca Quran nanti salah itu banyak dosa. Iya, tidak jemaah. Nabi mengatakan dapat pahala, bukan dosa. Nah,
tapi dia belajar terus. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah, hatta sampai jam berapa? Bismillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ada yang orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu a'malin ahabbu ila Allah. Orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, al-halul murtahil. Al-halul murtahil. Kemudian sahabat tersebut bertanya, wama al-halul murtahil? Apa itu al-halul murtahil? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya atau menjawab, yaitu orang yang suka membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Bukan khatam Al-Quran seperti anak-anak MDA kita. Kalau khatam Al-Quran seperti anak MDA, gimana? Anak pernah menjadi MDA di jemaah pertama ke sini 2017, 2018 sudah. Banyak yang susah anak-anak baca Quran, tapi sudah boleh khatam karena udah waktunya. Ya tak? Sudah boleh khatam. Nah, kemudian Nabi suruh ceramah. Waktu khatam mereka suruh memberikan apa? Jujur Nabi bilang langsung, anak nggak suka khatam ini. Kenapa? Karena anak dimensetkan kalau sudah khatam dia udah bisa, udah pintar. Jadi membuat anak tersebut merasa dia udah bisa, udah pintar, pada bacaannya sungguh belepotan ya. Kemudian di khatam itu ketikanya mereka cuma membaca berapa surah cuma, ya kan? Khatam katanya, khatam Al-Quran. Ada yang namanya khatam membaca dari pertama, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sehingga jemaah ada beberapa setelah itu datang orang, dia udah tua jemaah. Bukan tua, mungkin masih muda, tapi mungkin anaknya udah 3, anaknya udah 3. Dia bilang, Ustaz, anak mau belajar lagi ya Ustaz, belajar Al-Quran. Baca Al-Quran masih kacau. Padahal dia tukang ceramah, suka ceramah, khutbah, ceramah di mana-mana. Nah, jujur Ustaz, anak setelah MDA tak pernah lagi belajar Al-Quran. Lah MDA, coba bayangkan tak berapa lama. Karena kenapa? Di mindset anak itu ketika sudah khatam mereka udah pandai. Habis itu datang pergi ngaji lagi kan? Dan pergi ngaji lagi. Nah jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka kata Nabi, amalan yang paling baik itu adalah orang yang suka membaca Al-Quran dari pertama sampai habis khatam. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah mereka selesai mengkhatam Al-Quran, mereka ulang lagi, khatam lagi, mereka ulang lagi. Itulah orang paling baik. Nah, amalan paling baik. Kemudian jamaah, orang yang suka anak-anaknya itu dibawa ke tempat yang mempelajari Al-Quran, apa yang mereka dapat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah pernah bersabda dalam sebuah hadis tentang jamaah orang tua yang mereka sungguh beruntung, yaitu orang-orang tua yang mereka walaupun mereka contoh tidak pandai,
tapi mereka ingin anak-anak mereka itu pandai membaca Al-Quran. Nabi bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran kemudian mempelajarinya, mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya itu mahkota yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia dan isinya, bagaikan cahaya matahari bersinar, perhiasan yang sangat berharga. Kemudian kedua orang tua tersebut mengatakan kepada Allah, bagaimana bisa kami dipakaikan mendapatkan hal yang semulia ini ya Allah? Maka dijawablah kepada mereka itu, karena anakmu yang telah membawa Al-Quran, anakmu yang suka mempelajari Al-Quran, kemudian mereka menghafalnya, mereka suka melantunkannya. Itu sungguh beruntunglah orang-orang yang anaknya diarahkan kepada tempat-tempat yang mempelajari kalam Allah. Maka jemaah, kita punya anak, utamakanlah jemaah mempelajari Al-Quran, mempelajari akhirat. Kenapa? Kalau akhirat yang kita kejar, seluruh dunia mengikuti. Anak-anak contoh masukkan ke rumah tahfiz, di mana apalagi ada banyak sekali. Contoh kan Pak, ada di dinas pendidikan itu kan dikirim itu satu negara satu guru tahfiz. Berapa negara kita ini? 62. Setiap negara ada ustadznya. Pak Kabit, Masya Allah. Itu mudah jemaah, dari buat rumah tahfiz. Di mana-mana ada. Masukkan anak kita. Jangan dunia saja, privat, bahasa Inggris, privat ini banyak bayar. Tapi di rumah tahfiz gratis, tak ada yang timbul. Yang datang paling anak 5, 10. Habis itu pun sebentar bertahan. Sebentar. Maka jemaah, coba arahkan anak-anak kita, karena kita akan beruntung ketika hari kiamat dikasih mahkota oleh Allah, gara-gara kita menempatkan anak kita di tempat yang mereka suka mempelajari Al-Quran. Senang tak anak kita hafal Al-Quran? 5 juz, 6 juz, alhamdulillah. Anak ada juga rumah tahfiz yang anak-anak itu alhamdulillah kelas 3 jemaah, dia udah 6 juz. Kelas 3 SD 6 juz. Senang kita. Kami pun guru ketika mengajar, dia cepat, mudah dia. Senang. Apalagi orang tuanya. Nah jemaah, apalagi ini sekarang bulan Ramadan, betul-betullah jemaah manfaatkan waktu kita ini dengan memperbanyak baca Al-Quran. Pahala di luar Ramadan saja sungguh banyak ketika kita membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi ibu akan memasuki masuk kantor. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Nah, semoga membuka hati kita semua untuk semangat mendownload Al-Quran di HP-nya. Tidak suka membuka YouTube apa tuh, tapi sukalah buka Al-Quran. Kemudian bersemangat membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita Ramadan ini mengkhatam Al-Quran paling tidak 10 kali. Nah, paling tidak 3 kali. Nah, atau paling minimal 1 kali. Baik, jamaah dirahmati oleh Allah, akhirul kalam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا بظلما كثيرا
ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح ولاتنا وولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.